langit pagi di tanah Irak memerah seperti darah yang menyala di ufuk timur. Angin gurun berhembus membawa aroma pasir dan debu, menampar wajah para prajurit yang tengah bersiap di medan Al-Walajah. Di tengah barisan yang panjang, berdiri seorang panglima yang wajahnya keras seperti batu karang, matanya tajam seperti elang yang mengintai mangsanya. Dialah Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus, pemimpin yang tidak pernah mengenal kata mundur. Ia berdiri di atas kuda hitamnya yang gagah, memandang ke arah barisan musuh di kejauhan. Pasukan Persia yang bersatu dengan suku-suku Arab murtad dari wilayah Hirah telah membentuk kekuatan besar. Panji-panji mereka berkibar tinggi, warna merah dan emas berkilau di bawah sinar matahari. Jumlah mereka 2 kali lipat lebih banyak daripada pasukan Islam. Dari kejauhan, mereka tampak seperti lautan manusia yang siap menelan siapa saja yang berani berdiri di hadapan mereka. Namun, tidak ada ketakutan di wajah Khalid. Ia menatap pasukannya yang berbaris rapi. Para sahabat yang memegang pedang dan tombak dengan tangan teguh, mata mereka berkilat penuh iman. Ia tahu mereka bukan pasukan biasa. Mereka adalah orang-orang yang datang bukan untuk mencari dunia, melainkan keridaan Allah. Khalid mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua pasukan mendekat. Ia berbicara dengan suara lantang yang terdengar jelas di antara deru angin dan gesekan besi senjata. "Wahai kaum muslimin," katanya, "di hadapan kita berdiri pasukan besar yang ingin menghapus cahaya Islam dari bumi ini. Mereka memiliki kuda, senjata, dan jumlah yang lebih banyak. Tetapi ketahuilah, kemenangan tidak datang dari jumlah atau kekuatan. Kemenangan datang dari Allah. Jika kita teguh, sabar, dan ikhlas, maka tidak ada pasukan di dunia ini yang mampu mengalahkan kita." Seorang prajurit muda mengangkat pedangnya tinggi. "Kami siap, wahai Panglima. Demi Allah, kami tidak akan mundur walau setapak." Khalid tersenyum tipis. Ia menatap ke arah sahabat-sahabatnya yang berdiri di dekatnya, di antaranya Qaqa bin Amr dan Asim bin Amr. "Hari ini kita akan melawan musuh yang lebih banyak, tetapi aku telah menyiapkan sesuatu untuk mereka. Aku ingin kalian semua bersiap dengan penuh kesabaran. Kita tidak akan menyerang dengan gegabah. Biarkan mereka datang, biarkan mereka yakin bahwa mereka menang, lalu kita balas dengan pukulan yang tidak akan pernah mereka lupakan." Qaqa bertanya, "Apakah engkau bermaksud menjebak mereka, wahai Panglima?" Khalid mengangguk. "Benar, aku telah menempatkan 2 pasukan rahasia di belakang bukit di sisi kanan dan kiri. Ketika mereka terlalu jauh maju dan barisan mereka terpisah, aku akan memberi tanda. Pada saat itu, kedua pasukan itu akan menyerang dari belakang. Mereka akan terkepung di tengah dan tidak akan memiliki jalan keluar." Para prajurit mengangguk dengan mata berkilat. Mereka sudah mengenal gaya perang Khalid yang penuh perhitungan, cepat berpikir, dan selalu membawa kemenangan. Malam itu, mereka beristirahat di tenda-tenda sederhana, sementara Khalid tetap terjaga. Ia duduk di depan api unggun, memandangi bara merah yang menari, sementara pikirannya terus menimbang strategi. Ia memanjatkan doa panjang kepada Allah, memohon agar langkahnya diberi petunjuk. Ketika fajar menyingsing, tanah Al-Walajah mulai bergemuruh. Dari kejauhan terdengar suara terompet perang Persia. Barisan panjang mereka bergerak seperti banjir besar. Kuda-kuda berderap, debu membumbung tinggi, dan teriakan perang menggema di udara. Andar Zagar, pemimpin pasukan Persia, maju di atas kudanya yang tinggi. Ia memandang pasukan Islam dengan tatapan meremehkan. "Wahai orang-orang Arab," teriaknya lantang, "kalian datang ke sini untuk mencari mati. Ini bukan tanah kalian, dan kalian tidak akan pernah kembali hidup-hidup." Khalid menatapnya dengan dingin. Ia tidak membalas dengan amarah, tetapi dengan ketenangan yang justru membuat musuhnya gelisah. "Kami datang bukan untuk mencari kematian," katanya pelan namun tajam. "Kami datang untuk menegakkan kebenaran. Siapapun yang menolak kebenaran itu, maka
pedang kami akan berbicara." Andar Zagar tertawa keras. Suara tawanya menggema di antara barisan tentaranya. "Kebenaran? Kalian tidak tahu apa itu kebenaran. Hari ini kalian akan menyadari bahwa kalian hanyalah debu di hadapan Kekaisaran Persia." Khalid tidak menanggapi lagi. Ia menurunkan pedangnya perlahan, lalu mengangkatnya tinggi ke langit. "Allahu Akbar," serunya. Suara itu disambut gemuruh takbir dari ribuan pasukan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perang pun dimulai. Dua barisan besar saling berlari. Debu menutupi pandangan, pedang beradu, tombak menembus perisai, dan suara jeritan memenuhi udara. Khalid memimpin langsung barisan tengah. Ia menyerbu ke depan, menebas siapapun yang menghalangi. "Majulah, wahai saudara-saudaraku," serunya. "Jangan mundur sebelum mereka tunduk di bawah kaki kalian." Pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Persia mencoba mengepung dari dua sisi. Kuda-kuda mereka yang besar menabrak pasukan Islam dengan keras, tetapi kaum muslimin bertahan dengan formasi yang rapat. Kakak berteriak kepada barisannya, "Jangan lepaskan posisi. Mereka kuat, tapi mereka tidak mengenal Allah seperti kita." Sementara itu, Khalid terus mengamati gerakan musuh. Ia melihat bagaimana mereka semakin maju, terpecah menjadi dua kelompok besar, meninggalkan celah besar di belakang mereka. Ia tahu, inilah saat yang ia tunggu. Dengan satu gerakan cepat, ia mengangkat pedangnya ke atas dan memberi tanda. Dari balik dua bukit di sisi kanan dan kiri, muncul dua pasukan berkuda kaum muslimin yang sejak tadi bersembunyi. Mereka menerjang dengan suara takbir menggema. "Allahu Akbar!" teriak mereka serentak, menyerang dari belakang pasukan Persia yang terkejut. Andar Zagar berteriak panik. Mereka datang dari belakang. Ini jebakan. Namun sudah terlambat. Pasukan Persia terperangkap di tengah. Dari depan mereka diserang oleh pasukan utama yang dipimpin langsung oleh Khalid. Dari belakang diserang oleh pasukan rahasia. Sementara dari samping tekanan terus meningkat. Barisan mereka menjadi kacau. Kuda-kuda saling bertabrakan. Prajurit saling menjatuhkan. Khalid memacu kudanya ke tengah medan. Ia menebas satu persatu prajurit Persia dengan gerakan cepat. Ia menembus barisan mereka seperti badai. Darah muncrat di udara dan suara jeritan bercampur dengan teriakan takbir. Kakak yang berjuang di sisi kanan menjerit. Mereka mulai mundur. Musuh kehilangan semangat. Khalid berteriak, "Jangan beri mereka kesempatan untuk berkumpul. Tekan terus sampai mereka menyerah." Pertempuran berlangsung hingga matahari mulai condong ke barat. Pasukan Persia yang awalnya percaya diri kini berubah menjadi lautan ketakutan. Mereka berlari tanpa arah, sebagian melempar senjata, sebagian lagi jatuh tersungkur di bawah kaki kuda kaum muslimin. Andar Zagar mencoba melarikan diri, tetapi Khalid mengejarnya. Ia menebas kudanya hingga jatuh tersungkur, lalu turun dan menghadang. "Kau pemimpin mereka," katanya dengan nada datar. "Mengapa kau menolak kebenaran?" Andar Zagar menatapnya dengan mata penuh kebencian. "Kebenaran? Tidak ada kebenaran bagi penjajah seperti kalian." Khalid menggeleng perlahan. "Kebenaran tidak membutuhkan izin darimu." Dengan satu tebasan cepat, kepala Andar Zagar terpisah dari tubuhnya. Setelah pemimpin mereka tewas, pasukan Persia benar-benar runtuh. Mereka berlari tanpa arah, meninggalkan senjata dan perisai. Gurun Al-Walajah kini menjadi lautan debu, darah, dan tubuh yang bergelimpangan. Ketika matahari terbenam, pasukan Islam berhenti. Mereka berdiri di antara sisa-sisa pertempuran. Napas mereka terengah, wajah mereka penuh debu dan darah. Namun di mata mereka tidak ada keletihan, hanya rasa syukur. Khalid turun dari kudanya, menatap langit yang mulai gelap. "Segala puji bagi Allah," katanya pelan.
yang telah menepati janjinya dan menolong hamba-hambanya yang beriman. Qaqa mendekat, wajahnya penuh keringat dan darah. Wahai Panglima, hari ini Allah memberi kita kemenangan besar, tapi aku tahu engkau tidak akan berhenti di sini. Khalid menatap jauh ke arah barat, ke tanah-tanah yang belum tersentuh dakwah Islam. Tidak, Qaqa, jawabnya tenang. Selama masih ada kezaliman, pedang ini tidak akan disarungkan. Kita akan terus maju sampai kebenaran berdiri tegak di setiap sudut bumi ini. Malam pun turun perlahan. Di bawah langit penuh bintang, para prajurit Islam menyalakan api unggun. Mereka beristirahat di antara puing-puing pertempuran. Ada yang membaca ayat suci, ada yang berdoa dalam diam. Angin gurun meniup lembut, membawa aroma tanah dan darah yang mulai mengering. Khalid duduk sendirian di dekat api, menatap bara merah yang menari. Di wajahnya tidak ada kesombongan, hanya ketenangan seorang hamba yang tahu bahwa semua kemenangan berasal dari Tuhan. Ia berbisik pelan kepada dirinya sendiri, kemenangan ini bukan milikku, aku hanyalah alat. Semoga Allah menjaga hatiku dari kesombongan. Dari kejauhan, Qaqa datang membawa air dan duduk di sampingnya. Besok kemana kita akan bergerak? Tanyanya. Khalid menjawab, kita akan menuju Ulais. Di sana masih ada pasukan besar yang menunggu kita. Tapi malam ini, biarlah para prajurit beristirahat. Mereka telah memberikan segalanya hari ini. Keduanya terdiam, menatap langit malam yang penuh bintang. Di tengah keheningan itu, hanya terdengar desir angin gurun dan detak hati para pejuang yang baru saja menulis sejarah di tanah Irak. Malam setelah kemenangan di Al-Walajah berjalan sunyi, hanya suara angin gurun yang berhembus pelan di antara tenda-tenda para prajurit. Langit terbentang luas, dihiasi ribuan bintang yang berkilau seperti mata-mata malaikat yang menyaksikan keheningan setelah badai. Api unggun menyala di beberapa titik, menerangi wajah-wajah pejuang yang masih belum percaya bahwa mereka baru saja menaklukkan pasukan yang jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak dari mereka. Di antara tenda itu, Khalid duduk bersandar pada sebongkah batu besar. Ia menatap nyala api di depannya dengan tatapan jauh. Suara gemerincing pedang dan langkah kuda yang melintas samar terdengar di kejauhan. Hatinya tidak tenang, bukan karena ketakutan, melainkan karena keyakinan bahwa perjuangan ini belum selesai. Ia tahu kemenangan di Al-Walajah hanyalah permulaan. Qaqa bin Amr datang membawa secawan air dan duduk di sampingnya. "Engkau belum tidur, wahai Panglima," katanya perlahan. Khalid menggeleng. "Bagaimana aku bisa tidur sementara pasukan kita masih harus menghadapi musuh yang lebih besar di depan sana? Aku telah mendengar kabar bahwa pasukan Persia berkumpul di tepi sungai Ulais. Mereka akan menunggu kita di sana dan jumlah mereka lebih besar daripada pasukan di Al-Walajah." Qaqa mengerutkan kening. "Apakah engkau berniat langsung bergerak ke sana?" Khalid menatapnya dengan mata tajam. "Ya, aku tidak ingin memberi mereka waktu untuk mengatur kekuatan. Kita akan berangkat besok pagi. Setiap hari yang kita tunda, musuh akan bertambah kuat." Angin gurun bertiup lebih kencang, membuat api unggun menari liar. Qaqa menatap bara itu sejenak sebelum berkata, "Jika itu keputusanmu, maka kami semua akan ikut. Kami telah melihat bagaimana Allah menolong kita di Al-Walajah, dan kami yakin pertolongan itu akan datang lagi di Ulais." Khalid tersenyum tipis. "Aku tidak pernah ragu akan pertolongan Allah. Tetapi aku juga tahu, pertolongan itu datang melalui tangan-tangan yang kuat dan hati yang sabar. Besok kita akan berjalan, dan aku ingin seluruh pasukan siap, baik tubuh maupun iman mereka." Pagi pun datang dengan cahaya lembut yang membelah kabut gurun.
Pasukan Islam berbaris dalam diam, menyiapkan kuda, memperbaiki pelana, dan mengencangkan pedang di pinggang. Suara langkah kaki ribuan prajurit bergema di tanah yang berdebu. Khalid memimpin mereka di atas kudanya yang hitam, dengan sorot mata yang tegas. Perjalanan menuju Ulais memakan waktu beberapa hari. Gurun yang luas mereka lewati tanpa keluhan. Mereka berjalan di bawah terik matahari siang yang membakar dan bermalam di bawah bintang yang seolah memantau setiap langkah mereka. Di setiap perhentian, Khalid berbicara dengan pasukannya, menguatkan hati mereka. Ia tidak pernah membiarkan rasa lelah tumbuh menjadi keputusasaan. Ketika mereka mendekati tepi sungai Ulais, debu dari kaki kuda mereka terlihat dari kejauhan. Di seberang sungai itu, pasukan Persia telah bersiap. Panji-panji tinggi berkibar di udara, memantulkan cahaya matahari sore. Suara terompet dan teriakan perang terdengar menggema, menunjukkan bahwa musuh sudah tahu kedatangan mereka. Khalid berhenti di atas bukit kecil, memandang ke arah seberang sungai. Ia melihat barisan panjang pasukan Persia, kuda-kuda besar, tombak-tombak yang bersinar, dan panah-panah yang sudah siap dilepaskan. Di tengah barisan mereka berdiri beberapa panglima besar, di antaranya Bahman dan Jaban, dua perwira yang terkenal kejam dan sombong. Kakak yang berdiri di sampingnya berbisik, jumlah mereka sangat banyak. Mereka menunggu kita menyeberang sungai agar mudah diserang. Khalid mengangguk pelan. Aku tahu, mereka mengira kita akan ragu menyeberang. Tapi justru disitulah kesalahan mereka. Kita akan menyeberang sekarang juga, sebelum mereka siap menghadapi serangan cepat. Kakak menatapnya heran. Apakah tidak berbahaya? Sungai itu deras dan dalam. Jika kita menyeberang sekarang, sebagian prajurit bisa terpisah. Khalid menatapnya tenang. Kita tidak akan menunggu. Keberanian lebih tajam dari pedang. Kakak, saat mereka menyangka kita takut, kita harus menunjukkan keberanian yang membuat mereka gemetar. Ia mengangkat pedangnya tinggi, dan suara gemuruh pasukan Islam menggema di udara. Wahai kaum muslimin, di seberang sana ada pasukan yang ingin memadamkan cahaya Allah. Bersiaplah, karena sungai ini akan menjadi saksi siapa yang benar dan siapa yang batil. Allahu Akbar, seru pasukan Islam serempak. Mereka menyeberangi sungai dengan cepat. Air menyentuh lutut kuda. Beberapa tempat bahkan hampir mencapai pinggang, namun tidak satu pun mundur. Mereka menyeberang sambil mengangkat panji Islam tinggi. Takbir menggema di udara, menembus jantung musuh. Begitu pasukan pertama mencapai tepi seberang, pasukan Persia segera menyerang dengan teriakan keras. Panah-panah dilepaskan bertubi-tubi, menancap di perisai dan tanah di sekitar. Suara benturan besi terdengar keras ketika dua kekuatan besar bertemu. Pertempuran pun dimulai. Pedang beradu, tombak menembus dada, dan darah mulai mengalir ke sungai yang kini memerah. Khalid memimpin serangan dari tengah, menebas musuh tanpa henti. Kudanya bergerak cepat, matanya tajam, memantau celah di barisan musuh. Kakak bertarung di sisi kanan, memukul dengan tombaknya hingga patah, lalu mengambil pedang dan terus menyerang. Mereka kuat, wahai Panglima, teriaknya di tengah hiruk-pikuk perang. Khalid menjawab dengan suara lantang, kita lebih kuat karena kita berperang demi Allah, bukan demi dunia. Pasukan Islam terus menekan. Mereka bertarung dengan semangat yang tak tergoyahkan. Namun pasukan Persia juga bertarung dengan gigih, karena mereka tahu kekalahan di sini akan menjadi akhir dari kekuasaan mereka di Irak. Di tengah pertempuran, seorang panglima Persia bernama Jaban maju menantang Khalid. Ia berteriak, "Siapa pemimpin kalian? Biarkan aku berhadapan dengannya." Khalid maju dengan kudanya mendekati Jaban. "Aku adalah orang yang kau cari.
katanya dengan dingin. Jaban menyerang dengan tombaknya, namun Khalid menangkis dengan cepat dan menebas tangannya hingga senjata itu terlepas. Dalam sekejap, Khalid berputar dan menebas lehernya. Kepala Jaban terjatuh ke tanah, darahnya memercik di pasir. Kematian panglima mereka membuat semangat pasukan Persia goyah. Khalid melihat kesempatan itu dan berteriak, "Tekan mereka! Jangan beri ruang untuk mundur." Pertempuran semakin sengit. Sungai Ulais berubah merah karena darah yang mengalir deras. Pasukan Persia terdesak ke tepi sungai dan sebagian terjatuh ke air, terbawa arus yang deras. Setelah berjam-jam bertempur, akhirnya barisan Persia mulai runtuh. Mereka menyerah satu persatu. Ada yang berlutut memohon ampun, ada yang melarikan diri dengan ketakutan. Khalid menatap medan perang yang dipenuhi tubuh dan senjata. Nafasnya berat, tapi matanya tetap tenang. "Inilah janji Allah," katanya pelan. "Barang siapa berjuang di jalannya dengan ikhlas, maka tidak ada kekuatan di dunia yang bisa menghentikannya." Kakak datang menghampiri dengan wajah penuh debu dan keringat. "Ulais telah kita menangkan." Pasukan Persia hancur total. Khalid mengangguk. "Alhamdulillah. Namun, jangan terlalu cepat bersukacita. Kemenangan ini bukan akhir. Masih ada tanah yang belum mendengar kebenaran." Malam itu pasukan Islam berkumpul di tepi sungai. Mereka menyalakan api unggun, membaca doa, dan bersyukur atas kemenangan yang Allah berikan. Sungai Ulais yang kini tenang memantulkan cahaya bintang, seolah menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Khalid duduk di pinggir sungai, menatap air yang mengalir perlahan. Ia terdiam lama sebelum berkata pelan kepada dirinya sendiri, "Aku telah melihat banyak pertempuran, tetapi tidak ada yang lebih berat dari menahan hati agar tidak sombong setelah kemenangan. Semoga Allah menjaga kami dari ujian kesombongan." Di kejauhan, terdengar suara Koko memanggil para prajurit untuk beristirahat. Namun Khalid tetap duduk diam, matanya menatap langit yang luas. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangan ini masih panjang. Di balik setiap kemenangan, selalu ada ujian baru yang menanti. Dan selama hidupnya masih bernafas, pedang itu tidak akan pernah beristirahat dari membela kebenaran. Fajar menyingsing perlahan di tepi sungai Ulais. Kabut tipis masih menggantung di atas permukaan air yang tenang. Namun, bayangan pertempuran semalam belum sepenuhnya sirna. Di pinggir sungai, terlihat tubuh-tubuh musuh yang bergelimpangan. Sebagian terbawa arus, sebagian terdampar di tepi. Dan di antara semua itu, suara burung padang pasir mulai terdengar, seolah alam mencoba menenangkan luka bumi yang baru saja menyaksikan tragedi besar. Khalid berdiri di atas bukit kecil, mengenakan baju perangnya yang masih berlumur debu dan darah. Ia memandang jauh ke arah timur, ke tanah luas yang terbentang hingga ke Hira, kota besar yang menjadi benteng kekuasaan Persia di Irak. Angin gurun bertiup lembut, meniup panji Islam yang berkibar di belakangnya. Kakak datang menghampiri, wajahnya terlihat lelah, namun matanya masih menyala dengan semangat. "Wahai Panglima, kita telah menguasai Ulais sepenuhnya. Tidak ada lagi perlawanan di sepanjang sungai. Namun aku mendapat kabar bahwa para pembesar Persia sedang berkumpul di Hira. Mereka mengirim utusan untuk meminta bantuan dari pasukan baru." Di utara, Khalid menatap Koko dengan tenang. "Itu berarti kita tidak bisa berhenti di sini. Kita harus bergerak cepat sebelum mereka sempat mengumpulkan kekuatan. Setiap hari yang kita tunda adalah keuntungan bagi mereka." Koko menunduk hormat. "Aku akan memerintahkan pasukan untuk bersiap, tapi izinkan mereka beristirahat 1 malam lagi. Banyak di antara kita yang terluka dan belum sempat makan sejak kemarin." Khalid mengangguk. "Baik, biarkan mereka beristirahat malam ini. Besok pagi kita berangkat ke Hira." Malam itu, api unggun kembali menyala di seluruh perkemahan. Para prajurit duduk melingkar, sebagian membersihkan senjata, sebagian menatap langit dalam diam. Suara doa dan zikir terdengar di antara mereka, lembut namun dalam,
seperti bisikan yang meresap hingga ke hati. Di tenda utama, Khalid duduk sendirian. Di hadapannya terbentang peta kasar dari tanah Irak, digambar di atas kulit kambing. Ia memperhatikan garis-garis lembah dan sungai, memikirkan setiap rute, setiap kemungkinan. Di benaknya, ia tidak hanya melihat peta perang, tetapi juga peta dakwah, jalan menuju penyebaran kebenaran di seluruh negeri. Ketika kakak masuk membawa lampu minyak, Khalid masih terdiam. "Engkau tidak beristirahat?" tanya kakak. Khalid menatapnya sekilas. "Tidur tidak akan mengubah rencana musuh, tapi aku akan tidur sebentar nanti, setelah aku yakin rute kita aman." Kakak duduk di hadapannya. "Engkau tidak pernah berubah. Setiap kali kita menang, engkau selalu memikirkan pertempuran berikutnya." Seolah-olah engkau tidak mengenal lelah. Khalid tersenyum tipis. "Aku mengenal lelah, kakak. Tapi aku tidak punya waktu untuk menyerah padanya. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajah-wajah orang yang belum mengenal Allah. Selama mereka masih dalam kegelapan, aku tidak akan beristirahat." Kakak terdiam lama sebelum berkata, "Jika semua pemimpin memiliki hati seperti itu, dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik." Khalid tidak menjawab. Ia hanya menatap api lampu minyak yang bergetar di udara malam. Dan dalam cahaya itu, matanya memantulkan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Keesokan harinya, sebelum matahari naik tinggi, pasukan Islam bergerak menuju Hira. Mereka berjalan cepat, menembus gurun yang luas, melewati lembah-lembah kering, dan setiap kali mereka berhenti, Khalid selalu berjalan di antara para prajurit, berbicara kepada mereka, menanyakan keadaan mereka satu persatu. Ia bukan hanya seorang pemimpin perang, tetapi juga penguat hati, penanam semangat. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di dataran yang menghadap ke kota Hira. Dari kejauhan, kota itu tampak megah, dengan dinding batu besar mengelilinginya, menara-menara tinggi menjulang, dan gerbang besar dari besi yang tertutup rapat. Hira adalah kota kaya, pusat perdagangan dan budaya, tempat bangsawan Persia dan Arab berkumpul. Namun di balik kemewahan itu, ada ketakutan besar. Pasukan Persia dan penduduk setempat sudah mendengar kabar tentang kekalahan di Al-Walajah dan Ul-Lais. Ketika nama Khalid disebut, sebagian dari mereka bahkan gemetar. Mereka tahu, dimanapun pasukan Islam datang, kemenangan selalu mengikuti. Khalid berhenti di depan barisan, memandang dinding kota yang tinggi itu. Ia berkata kepada kakak, "Kota ini tidak bisa diserang dengan gegabah. Mereka memiliki benteng yang kuat. Tapi kita akan memberi mereka pilihan sebelum pedang berbicara." Ia memerintahkan seorang utusan untuk mendekati gerbang dan menyampaikan pesannya kepada para pemimpin kota. Utusan itu naik kuda dan berhenti di depan gerbang besar, lalu berteriak lantang, "Dengarkan, wahai penduduk Hira. Khalid bin Walid mengundang kalian untuk masuk ke dalam Islam. Jika kalian menerimanya, kalian akan aman. Jika kalian menolak, maka pedang kami akan berbicara dan kami tidak akan berhenti sebelum kota ini tunduk." Gerbang tetap tertutup. Tidak ada jawaban selama beberapa saat, hanya suara angin yang lewat di antara dinding batu. Lalu, dari atas menara, terdengar suara seseorang yang menjawab, "Kami telah mendengar apa yang kalian bawa. Berilah kami waktu untuk bermusyawarah." Utusan itu kembali dan menyampaikan pesan tersebut kepada Khalid. Panglima itu hanya mengangguk. "Baik, kita beri mereka waktu. Tapi aku tahu hati orang-orang ini, mereka tidak akan menyerah sebelum melihat kekuatan kita." Malam itu, di dalam kota Hira, para bangsawan berkumpul di aula besar yang diterangi lampu-lampu perunggu. Suasana tegang. Salah seorang pemimpin tua bernama Abdul Masih berkata,
Kita sudah mendengar berita tentang pasukan yang dipimpin oleh orang itu. Mereka mengalahkan pasukan Persia berkali-kali. Jika kita melawan, kita akan binasa. Namun seorang bangsawan muda membantah, kita memiliki tembok yang kuat, kita bisa bertahan. Abdul Masih menggeleng. Tembok tidak bisa menahan takdir. Aku telah mendengar dari para pengungsi. Mereka berkata, pasukan itu tidak seperti pasukan biasa. Mereka berperang dengan keyakinan, bukan dengan ketamakan. Keesokan paginya, ketika matahari baru muncul, gerbang besar Hirah terbuka. Sekelompok orang keluar membawa bendera putih. Mereka berjalan mendekat dengan wajah penuh hormat. Kakak melihat mereka dari kejauhan dan tersenyum. Mereka datang untuk menyerah, katanya. Khalid maju di atas kudanya, berhenti di depan mereka. Seorang lelaki tua di antara rombongan itu melangkah maju dan berkata, "Wahai Panglima, kami datang bukan untuk melawan, melainkan untuk berdamai. Kami akan membayar jizyah dan kami meminta agar darah kami dan harta kami dilindungi." Khalid menatap mereka dengan tenang. "Kalian telah memilih jalan yang bijak. Kami tidak datang untuk menghancurkan, kami datang untuk menegakkan keadilan. Kalian akan aman selama kalian menepati perjanjian." Perjanjian pun ditulis hari itu juga. Kota Hirah menjadi bagian dari wilayah Islam tanpa pertumpahan darah besar. Penduduknya dibiarkan beribadah sesuai keyakinan mereka dan keamanan dijamin sepenuhnya. Malam itu, di dalam perkemahan, Khalid duduk sendirian memandang langit. Ia tahu, satu demi satu benteng besar Persia akan jatuh, bukan hanya karena kekuatan pedang, tetapi karena kebenaran yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Kakak datang dan duduk di sampingnya. "Hari ini kita menaklukkan kota tanpa pertempuran. Ini kemenangan yang berbeda." Khalid mengangguk pelan. "Kadang, kemenangan terbesar bukan ketika musuh jatuh oleh pedang, tapi ketika mereka menundukkan hatinya kepada kebenaran." Ia kemudian menatap ke arah barat, ke arah tanah luas yang masih menunggu. "Kita belum selesai, Kakak. Masih ada banyak negeri yang harus mendengar panggilan ini. Kita akan terus berjalan sampai dakwah ini mencapai setiap rumah." Angin malam kembali berhembus pelan. Api unggun berkeredap di hadapan mereka. Dan di bawah langit Irak yang luas, dua sahabat itu duduk dalam diam, menatap masa depan yang masih panjang. Masa depan yang akan ditulis dengan keberanian, iman, dan sejarah yang tidak akan pernah pudar. Langit Irak menjelang sore berwarna keemasan. Cahaya matahari menembus debu yang masih menempel di udara setelah pasukan Islam meninggalkan Hirah. Di belakang mereka, kota itu mulai hidup kembali di bawah perjanjian damai yang baru. Penduduknya berdagang, anak-anak berlarian, dan para penjaga Islam menjaga gerbang tanpa rasa permusuhan. Namun, bagi Khalid bin Walid, kedamaian itu bukan akhir, melainkan jeda di antara dua badai. Ia berdiri di atas bukit kecil di pinggir kota, memandang dataran luas yang terbentang di depan. Di kejauhan, gurun meluas hingga ke utara, menuju wilayah yang disebut Dumatul Jandal, tempat kabilah besar dan pasukan sekutu Persia berkumpul. Angin berhembus, membawa aroma tanah dan pasir, dan di bawah cahaya jingga sore itu, Khalid tampak seperti bayangan yang lahir dari medan perang. Kakak bin Amr datang mendekat, menuntun kudanya pelan. "Wahai Panglima, utusan dari utara telah tiba. Mereka membawa kabar bahwa suku-suku di Dumatul Jandal bersekutu dengan sisa-sisa pasukan Persia. Mereka berencana menyerang Hirah dari belakang." Khalid tidak terkejut. Ia hanya mengangguk pelan. "Aku sudah menduga, musuh tidak akan diam setelah kekalahan. Setiap kali mereka jatuh, mereka akan mencoba bangkit dengan kekuatan baru.
Tapi kita tidak akan memberi mereka waktu untuk bersiap. Kakak menatap gurun yang luas itu dengan tatapan berat. Perjalanan ke Dumatul Jandal tidak mudah. Jaraknya jauh, air sedikit, dan pasukan kita lelah setelah peperangan yang panjang. Khalid menoleh padanya. Suaranya tenang namun tegas. Kelelahan tidak akan menghentikan orang yang berjuang di jalan Allah. Aku tidak akan memaksa mereka, tetapi aku akan berjalan. Siapa yang ingin ikut, silakan. Siapa yang ingin tinggal, biarkan dia menjaga kota ini. Kakak tersenyum tipis. Engkau tahu, tidak ada seorang pun di antara kami yang akan meninggalkanmu. Kami akan ikut, meskipun harus melintasi gurun yang tidak berujung malam itu. Pasukan Islam bersiap untuk perjalanan panjang. Mereka membawa bekal air secukupnya, memperbaiki pelana kuda, dan mempersiapkan diri menghadapi perjalanan menuju utara. Langit malam dipenuhi bintang, dan di bawah sinarnya, panji-panji Islam berkibar perlahan ditiup angin malam. Beberapa prajurit berbicara pelan di dekat api unggun. Apakah kita benar-benar akan melintasi gurun itu? Tanya seorang prajurit muda dengan nada khawatir. Prajurit tua di sampingnya menjawab dengan lembut. Jika pemimpin kita berjalan ke dalam api, aku akan mengikutinya. Karena di setiap langkahnya, aku tahu ada pertolongan Allah. Pagi hari, pasukan berangkat. Barisan panjang kuda dan unta bergerak perlahan di atas pasir yang lembut. Di depan, Khalid menunggang kudanya dengan tenang. Tatapannya tidak pernah berpaling dari cakrawala. Ia tidak banyak bicara, tetapi setiap kali menoleh, para prajurit merasa keberanian mereka tumbuh kembali. Perjalanan itu berat. Siang hari matahari menyengat tanpa ampun. Malam hari suhu turun hingga menusuk tulang. Air semakin sedikit dan beberapa unta kelelahan. Namun tidak satu pun dari mereka yang mengeluh. Setiap kali rasa lelah mulai merayap, suara Khalid terdengar lantang di tengah barisan. Sabar, wahai saudara-saudaraku. Kita bukan berjalan untuk dunia, tetapi untuk surga. Setelah berhari-hari berjalan, mereka akhirnya tiba di dataran Dumatul Jandal. Dari kejauhan, terlihat benteng besar dari batu berdiri di tengah lembah. Di sekitarnya, tenda-tenda besar berdiri rapat dan asap dari dapur perang naik ke langit. Pasukan sekutu Persia dan suku-suku Arab terlihat sibuk mempersiapkan pertahanan. Khalid menghentikan pasukannya di atas bukit kecil. Ia memandang benteng itu lama sekali tanpa berbicara. Lalu ia berkata, "Pelan, mereka pikir benteng ini akan menyelamatkan mereka. Tapi tidak ada tembok yang lebih kuat dari takdir kakak mendekat. Apa rencanamu?" Khalid menatap dataran di bawahnya, memperhatikan arah angin, bentuk lembah, dan posisi matahari. "Kita akan mengepung mereka dari 3 sisi. Mereka pikir kita datang dengan jumlah sedikit, jadi mereka akan berani keluar. Dan saat mereka keluar, kita serang dari belakang. Kita akan membuat mereka berperang di tempat yang mereka kira aman." Perintah diberikan, dan pasukan Islam mulai bergerak dalam diam. Malam turun perlahan, dan di bawah cahaya bulan, pasukan itu menyebar mengelilingi benteng Dumatul Jandal. Ketika pagi tiba, pasukan musuh mulai bergerak keluar dari benteng, melihat bahwa jumlah kaum muslimin tidak sebanyak yang mereka bayangkan. Mereka bersorak, mengira kemenangan sudah di depan mata. Pemimpin mereka, seorang bangsawan Persia bernama Malik, memacu kudanya dan berteriak, "Hari ini kita akan menghapus nama mereka dari tanah ini. Bunuh semua yang datang membawa panji hitam itu." Khalid mendengar teriakan itu dan tersenyum tipis. "Biarkan mereka datang," katanya. "Semakin jauh mereka keluar, semakin cepat mereka akan jatuh." Pertempuran pun dimulai. Debu membubung tinggi ke udara. Suara pedang beradu menggema di antara lembah. Khalid memimpin barisan tengah, sementara Kaka dan pasukan berkuda
menyerang dari sisi kanan dan kiri. Pasukan musuh yang keluar dari benteng mencoba menekan dengan kekuatan besar. Namun, begitu mereka kehilangan formasi, pasukan rahasia Khalid yang bersembunyi di balik bukit menyerang dari belakang. Suara takbir menggema di udara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Musuh panik. Mereka tidak tahu dari mana datangnya serangan itu. Barisan mereka kacau, sebagian mencoba kembali ke benteng. Namun, pintu gerbang sudah dikuasai pasukan Islam. Mereka terjebak di tengah medan perang yang mereka ciptakan sendiri. Khalid maju dengan kudanya yang hitam, menebas setiap musuh yang menghalangi jalan. Suara derap kuda, benturan besi, dan jeritan prajurit mengisi udara. Di tengah kekacauan itu, Khalid terus maju tanpa ragu. Ia tidak bertarung hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan keberanian yang lahir dari keyakinan. Setelah berjam-jam bertempur, akhirnya benteng Dumatul Jandal jatuh. Pasukan sekutu Persia kalah total. Sebagian besar menyerah, sebagian melarikan diri ke gurun, dan sebagian besar lainnya terbunuh di medan perang. Ketika matahari tenggelam, pasukan Islam berdiri di atas benteng itu, mengumandangkan takbir kemenangan. Khalid memandang dataran luas di sekitarnya. Hatinya tidak dipenuhi kesombongan, melainkan ketenangan yang dalam. Ia tahu bahwa kemenangan ini bukan hasil pedang, tetapi hasil pertolongan dari langit. Kokoh datang dengan langkah berat, tubuhnya penuh debu dan darah, tetapi wajahnya bersinar. Dumatul Jandal telah tunduk. Tidak ada lagi perlawanan di utara. Pasukan musuh hancur total. Khalid menatapnya dan berkata, "Pelan, setiap kali kita menang, aku merasa semakin berat beban di pundakku. Karena setiap kemenangan adalah amanah yang harus dijaga." Dengan keikhlasan malam itu, pasukan Islam beristirahat di dalam benteng. Angin malam berhembus lembut melewati menara batu. Para prajurit duduk di sekitar api unggun, berbicara tentang keluarga mereka di Madinah, tentang Rasul yang mereka cintai, tentang masa depan yang kini terbuka luas. Khalid berjalan di sepanjang tembok benteng, menatap bintang yang bertaburan di langit. Ia berhenti sejenak, lalu berkata, "Pelan, ya Allah, Engkau tahu hati kami. Kami tidak berperang untuk dunia, tidak pula untuk kemuliaan diri. Kami hanya ingin menyampaikan kebenaran. Jika Engkau melihat ke dalam hati kami dan menemukan sedikit kesombongan, maka ampunilah kami." Kokoh yang kebetulan mendengarnya berdiri diam di belakangnya. Ia berkata, "Engkau selalu mengingatkan kami bahwa kemenangan bukanlah tujuan, melainkan ujian." Khalid berbalik dan menatap sahabatnya itu. "Benar, Kakak. Setiap kemenangan bisa menjadi jalan menuju kehancuran jika hati kita berpaling dari Allah. Dan aku tidak ingin menjadi pedang yang terangkat tanpa keikhlasan." Dari kejauhan, terdengar suara takbir lembut dari para prajurit yang sedang sholat malam. Suara itu mengalun indah di bawah langit gurun, seperti nyanyian yang menggetarkan hati. Di bawah sinar bulan yang redup, Khalid menunduk dan berdoa lama sekali. Gurun yang sunyi menjadi saksi bahwa di balik setiap darah yang tertumpah, ada hati yang selalu bergetar dengan doa dan kerendahan. Dan malam itu, di atas tanah yang baru saja ditaklukkan, seorang panglima besar berlutut dalam diam, bukan di hadapan raja, bukan di hadapan dunia, tetapi di hadapan Tuhannya yang memberi makna bagi setiap langkah, setiap pedang, dan setiap kemenangan yang dicatat sejarah. Langit Dumatul Jandal perlahan berubah warna dari merah darah menuju jingga lembut. Udara pagi terasa dingin, menggigit kulit. Di puncak menara benteng, Khalid bin Walid berdiri tegak, memandangi dataran luas yang telah menjadi saksi kemenangan besar umat Islam. Angin membawa aroma debu dan besi dari medan perang kemarin. Ia
menutup matanya sejenak, membiarkan pikirannya larut dalam diam. Hatinya dipenuhi rasa syukur, tapi juga kesadaran bahwa tugasnya belum berakhir. Di bawah menara, para prajurit mulai bangun dari istirahat malam. Beberapa sedang menimba air dari sumur, sebagian menyiapkan kuda, dan sebagian lainnya sibuk merawat luka-luka di antara sesama. Suara doa dan zikir mengalun lembut di udara pagi yang dingin, menyelimuti benteng yang kini berada di bawah panji Islam. Kakak bin Amr datang menaiki tangga batu, membawa gulungan kulit berisi laporan pasukan. Wajahnya tampak lelah, tapi semangatnya masih menyala seperti api di dalam dadanya. Wahai Panglima, aku telah memeriksa seluruh barisan. Sebagian besar prajurit sudah siap untuk bergerak lagi. Tapi mereka ingin tahu, kemana kita akan menuju setelah ini? Khalid menatap dataran di utara, di mana kabut masih menutupi lembah-lembah yang jauh. Ke arah utara, jawabnya tenang. Masih ada benteng-benteng kecil di sepanjang jalan menuju Amgisya. Mereka adalah sisa pasukan Persia yang melarikan diri dari Ulais dan Hira. Jika kita biarkan mereka, mereka akan berkumpul dan menyerang kembali. Kakak mengangguk. Mereka sudah mendengar tentang kekalahan besar di sini. Aku yakin sebagian dari mereka ketakutan Khalid menatapnya tajam. Ketakutan mereka adalah senjata kita. Kita tidak boleh berhenti sampai seluruh Irak berada dalam keamanan Islam. Beberapa jam kemudian, pasukan kembali berbaris. Matahari sudah tinggi, menyinari kilatan logam dari pedang dan perisai mereka. Barisan panjang kuda bergerak meninggalkan benteng Dumatul Jandal. Gurun yang luas kembali menjadi saksi perjalanan mereka. Perjalanan menuju Amgisya bukanlah hal mudah. Mereka harus melewati lembah berbatu dan padang pasir yang kering. Siang hari panasnya membakar, malam hari dinginnya menembus tulang. Namun, semangat para prajurit tidak padam. Mereka tahu siapa yang mereka ikuti, dan mereka tahu tujuan yang mereka kejar. Setiap malam, Khalid selalu duduk bersama para pemimpin pasukan. Di tengah lingkaran api unggun, ia berbicara dengan suara pelan namun tegas. Ingatlah, katanya suatu malam, kita bukan penakluk yang datang untuk menjarah. Kita adalah pembawa keadilan. Setiap orang yang tunduk pada hukum Allah akan hidup dalam keamanan. Dan setiap orang yang melawan akan melihat bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang lebih besar dari kekuatan kebenaran. Para prajurit mengangguk, wajah mereka diterangi cahaya api unggun. Dalam keheningan malam gurun, kata-kata itu menggema seperti janji yang suci. Setelah berhari-hari berjalan, mereka tiba di dataran luas Amgisya. Di kejauhan, tampak benteng kecil di atas bukit, dikelilingi lembah dan sungai kering. Pasukan Persia yang tersisa berkumpul di sana, dengan perisai dan panji-panji lama yang sudah lusuh. Mereka tahu pasukan Islam datang, tetapi mereka terlalu takut untuk menyerang lebih dulu. Khalid memandang benteng itu lama sekali. Ia mengenali tanda-tanda ketakutan di pihak musuh. Asap dapur tidak banyak, gerbang tertutup rapat, dan tidak ada patroli yang keluar. Mereka tidak ingin bertempur, katanya pelan. Kakak menatapnya. Apakah kita akan menyerang? Khalid menggeleng. Tidak, kita akan memberi mereka kesempatan untuk tunduk. Jika mereka menolak, barulah kita hancurkan tembok itu. Utusan dikirim ke gerbang benteng. Ia membawa pesan dari Khalid dengan kalimat yang sederhana namun menggetarkan. Kami datang untuk menyebarkan kebenaran. Barang siapa menerima, dia aman. Barang siapa menolak, maka pedang akan menjadi hakimnya. Beberapa jam kemudian, bendera putih dikibarkan di atas gerbang. Seorang perwira Persia keluar bersama beberapa pengawal, membawa wajah lelah dan pandangan menyerah. Mereka berhenti di depan pasukan Islam dan membungkuk hormat. Kami tidak ingin perang lagi, katanya dengan suara berat. Kami telah melihat apa yang terjadi di Ulais, di Walajah, dan di Dumatul Jandal. Tidak ada gunanya melawan kalian. Kami menyerah dan bersedia
membayar jizyah, Khalid menatap mereka lama sebelum menjawab, "Jika kalian menepati perjanjian dan tidak mengkhianatinya, maka kalian aman. Tidak ada paksaan dalam agama. Kami tidak akan memaksa kalian meninggalkan keyakinan kalian selama kalian hidup damai di bawah hukum kami." Dengan perjanjian itu, Amgisya pun tunduk tanpa pertumpahan darah. Penduduknya menyambut pasukan Islam dengan hati-hati, tetapi kemudian melihat bahwa pasukan itu tidak merampas harta mereka dan tidak merusak tempat tinggal mereka. Perlahan-lahan, rasa takut berubah menjadi rasa hormat. Selama beberapa hari, pasukan Islam tinggal di Amgisya untuk memulihkan tenaga. Di sela waktu itu, Khalid mengunjungi pasar dan berbicara langsung dengan penduduk setempat. Ia bertanya tentang kehidupan mereka, tentang pajak yang dulu mencekik mereka di bawah pemerintahan Persia, dan tentang ketidakadilan yang mereka alami. Seorang lelaki tua Persia berkata kepadanya, "Dulu kami tidak bisa makan tanpa membayar pajak kepada penguasa, dan jika kami lapar, tidak ada yang peduli. Tapi sejak pasukanmu datang, kami diberi waktu, kami diberi jaminan, dan tidak ada yang merampas barang kami." Khalid menatap lelaki itu dengan lembut. "Itulah keadilan Islam. Kami datang bukan untuk mengambil, tetapi untuk memberi. Dan barang siapa menepati janji, dia akan mendapatkan perlindungan." Setelah beberapa hari, kabar kemenangan di Amgisya menyebar ke seluruh Irak. Kota-kota kecil di utara mulai mengirim utusan untuk menyatakan tunduk. Satu persatu, nama Khalid menjadi legenda yang hidup. Musuh takut, sahabat mencintainya. Tapi Khalid sendiri tidak pernah melihat dirinya sebagai pahlawan. Suatu malam, ketika pasukan sedang beristirahat di luar kota, Kakak mendekatinya dan berkata, "Wahai Panglima, engkau telah menaklukkan lebih banyak wilayah daripada siapapun di masa kita. Tidakkah engkau merasa bangga?" Khalid menatap api unggun di depannya. "Aku tidak merasa bangga," katanya perlahan. "Aku hanya merasa takut." Kakak terkejut. "Takut? Takut kepada apa?" Khalid mengangkat pandangannya ke langit. "Takut kepada hari ketika semua ini ditimbang. Aku takut bukan karena pedang musuh, tapi karena pedang ujian yang lebih tajam, ujian hati. Aku takut Allah bertanya kepadaku, 'Untuk siapa engkau berperang?' Dan aku tidak punya jawaban yang benar." Keduanya terdiam lama. Angin malam bertiup lembut, membawa suara langkah kuda dan denting rantai besi yang berayun di kejauhan. Beberapa hari kemudian, surat datang dari Madinah. Khalid membaca surat itu dalam diam. Setelah selesai, ia menggulungnya dan menyerahkan kepada Kakak. "Kita dipanggil menuju Syam. Khalifah membutuhkan kita di sana. Pertempuran baru akan segera dimulai." Kakak menarik napas panjang. "Jadi inilah akhirnya perjalanan kita di Irak." Khalid tersenyum tipis. "Bukan akhir, hanya babak berikutnya. Selama bumi masih ada dan kebenaran masih dipertentangkan, pedang ini tidak akan berhenti." Pagi berikutnya, pasukan Islam meninggalkan Amgisya. Mereka berjalan dengan langkah mantap menuju barat laut, menuju medan baru, meninggalkan di belakang mereka tanah Irak yang kini telah mengenal arti keadilan. Penduduk kota-kota berdiri di tepi jalan, menatap barisan panjang prajurit itu dengan campuran rasa kagum dan hormat. Khalid menoleh sekali ke belakang, memandang dataran luas yang telah dilaluinya. "Ya Allah," bisiknya, "Engkau telah memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Jangan biarkan kemenangan itu membuat kami lupa kepadamu." Ia kemudian menunduk, memacu kudanya perlahan, dan di bawah matahari pagi yang menyinari pasir keemasan, pasukan itu bergerak menuju Syam, menuju pertempuran yang akan mengubah sejarah dunia. Langit pagi di padang pasir antara Irak dan Syam berwarna pucat keemasan, diselimuti kabut tipis yang bergerak lembut di atas tanah berpasir.
Udara di sana terasa berbeda, bukan lagi panas kering seperti di dataran rendah, melainkan udara yang membawa aroma asing, pertanda bahwa mereka telah melangkah keluar dari wilayah Persia dan mendekati perbatasan Romawi Timur. Pasukan Islam bergerak dengan langkah teratur, ribuan kuda berderap serempak, suara derapnya bergema seperti guntur di cakrawala. Di barisan paling depan, Khalid bin Walid memimpin dengan tatapan teguh. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah barisan gunung jauh yang memisahkan mereka dari Syam, negeri yang sedang menunggu dengan segala kekuatan dan kebesarannya. Ia tahu, di balik gunung-gunung itu, Kekaisaran Besar Romawi Timur telah menyiapkan pasukan dalam jumlah yang belum pernah dilihat oleh pasukan Islam sebelumnya. Namun, tidak ada ketakutan di wajahnya, hanya ketenangan dan keyakinan. Qaqah bin Amr menunggang kuda di sampingnya, wajahnya penuh debu, matanya menyipit menatap arah matahari. Perjalanan ini tidak akan mudah, katanya pelan. Aku mendengar kabar dari para kafilah bahwa Romawi telah memanggil pasukan dari seluruh Syam, dari Damsyik hingga Hims. Mereka mempersiapkan pertempuran besar. Khalid mengangguk perlahan. Aku tahu bahwa ini bukan sekadar perang antara dua kekuatan dunia. Ini adalah ujian bagi iman. Jika kita menang, maka seluruh Syam akan terbuka untuk Islam. Jika kita kalah, maka generasi setelah kita akan menanggung akibatnya. Qaqah menatap ke langit yang perlahan memerah. Apakah engkau pernah merasa ragu? Khalid menoleh kepadanya, matanya tajam seperti baja. Tidak, Qaqah. Aku hanya merasa takut kepada Allah. Tapi kepada manusia, tidak ada yang bisa membuatku gentar. Mereka melanjutkan perjalanan melewati padang pasir hingga mencapai dataran berbatu dekat perbatasan Syam. Di sana, mereka berhenti untuk mendirikan kemah. Pasukan diberi waktu beristirahat, unta dilepaskan untuk makan, dan air dibagi dengan hati-hati. Malam itu, di bawah langit yang bertabur bintang, pasukan berkumpul mendengarkan Khalid berbicara. Api unggun menyala di tengah lingkaran besar dan suara Khalid terdengar berat namun penuh wibawa. Wahai saudara-saudaraku, katanya, kita telah menaklukkan banyak negeri dengan izin Allah. Kita telah mengalahkan Persia, bangsa yang selama berabad-abad menindas manusia. Tapi di depan kita kini berdiri kekuatan yang lebih besar, yang memiliki pasukan berlipat ganda dari jumlah kita, senjata yang lebih berat, dan kota-kota yang dipenuhi benteng tinggi. Namun ketahuilah, kekuatan mereka bukan pada jumlahnya, melainkan pada ketakutan kita sendiri. Jika kita tidak takut kepada mereka, maka mereka yang akan takut kepada kita. Salah seorang prajurit muda berdiri dan berkata, Wahai Panglima, engkau telah memimpin kami dari Ulais hingga Dumatul Jandal, dan tidak ada satupun pertempuran yang engkau tinggalkan tanpa kemenangan. Tapi pasukan Romawi, mereka berbeda. Mereka bukan suku-suku padang pasir. Mereka adalah bangsa dengan pasukan terlatih. Khalid memandang prajurit itu dengan lembut. Anakku, kemenangan tidak datang dari pedang, tetapi dari hati. Pedang hanyalah alat. Jika hatimu diisi dengan keyakinan, maka tidak ada dinding yang terlalu tinggi. Tidak ada pasukan yang terlalu besar. Tapi jika hatimu dipenuhi keraguan, maka bahkan bayangan musuh pun akan membuatmu gentar. Keheningan menyelimuti perkemahan. Api unggun berkeredap, menari di wajah para prajurit yang memandang pemimpin mereka dengan kekaguman. Setelah itu, malam menjadi hening. Khalid duduk sendirian di luar kemahnya, menatap bintang-bintang di langit Syam yang jauh. Angin gurun berhembus membawa suara lembut dari kejauhan, suara yang entah berasal dari pasir atau dari hatinya sendiri. Ia
memejamkan mata dan berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan kemenangan ini membuat kami sombong. Jadikanlah kami pedang-Mu di bumi, tapi jangan biarkan kami menjadi pedang yang melukai tanpa keadilan." Beberapa hari kemudian, pasukan Islam tiba di dekat perbatasan Yarmuk. Di sana, mereka bertemu dengan pasukan dari Madinah dan Syam yang sudah lebih dulu datang. Panji-panji berkibar di atas lembah luas yang dikelilingi tebing curam. Dari kejauhan, terlihat barisan pasukan Romawi yang begitu besar hingga seolah bumi sendiri bergetar oleh langkah mereka. Salah seorang prajurit berkata dengan nada kagum, "Wahai Khalid, lihatlah jumlah mereka." Tidak ada yang bisa menghitungnya. Khalid menatap medan itu lama, lalu berkata, "Pelan, jumlah tidak berarti jika Allah bersama kita. Lihatlah di balik angka mereka. Di sana ada ketakutan, keraguan, dan cinta kepada dunia. Sedangkan di dalam barisan kita ada iman, keberanian, dan cinta kepada akhirat." Itulah perbedaan yang menentukan nasib perang. Ketika malam tiba, pasukan Islam bersiap menghadapi hari besar yang akan datang. Mereka berwudu dengan air yang tersisa, mendirikan sholat malam, dan berdoa dengan air mata mengalir. Suara tangisan dan doa bercampur dengan desau angin, menciptakan suasana yang suci dan penuh harap. Khalid berjalan di antara mereka tanpa suara. Ia berhenti di satu barisan, menepuk bahu seorang prajurit muda yang sedang berdoa. "Apakah engkau takut, anak muda?" tanya Khalid lembut. Prajurit itu menatapnya, wajahnya gemetar, namun matanya bersinar. "Aku takut, tapi bukan kepada mereka. Aku takut jika aku gugur tanpa keikhlasan." Khalid tersenyum tipis. "Jika hatimu mengucapkan kalimat itu, maka engkau sudah ikhlas. Dan ketahuilah, setiap langkahmu di medan perang akan menjadi saksi di hadapan Allah." Pagi berikutnya, matahari terbit di atas lembah Yarmuk. Udara bergetar oleh teriakan pasukan Romawi yang mengumandangkan perang. Suara trompet dan jenderang mereka mengguncang udara. Namun, di sisi lain lembah, suara takbir membalas dengan gemuruh yang jauh lebih kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasukan Islam berbaris rapat, wajah mereka memantulkan cahaya matahari pagi. Di depan mereka, Khalid mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Suaranya menggema memenuhi lembah. Hari ini bukan hari untuk mundur. Hari ini adalah hari ketika surga terbuka lebar bagi orang-orang yang teguh. Majulah, wahai pasukan Allah. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak berperang untuk tanah, tidak untuk harta, tapi untuk kebenaran yang tidak bisa dibungkam. Matahari mulai naik tinggi di atas lembah Yarmuk, dan cahaya keemasan menyoroti dua lautan manusia yang berdiri saling berhadapan. Di satu sisi, pasukan Romawi Timur membentang sejauh mata memandang, membawa panji-panji besar berwarna merah dan emas. Armor mereka berkilau di bawah sinar matahari. Derap langkah mereka menggetarkan tanah. Di sisi lain, pasukan Islam berdiri rapat dalam barisan yang sederhana. Pakaian mereka berdebu, senjata mereka tidak semewah musuh. Namun, mata mereka menyala dengan keyakinan yang tidak bisa ditandingi oleh besi ataupun perisai. Khalid bin Walid berdiri di atas bukit kecil, memandang medan itu dengan tenang. Ia melihat seluruh pasukannya, kaum muhajirin, ansyar, dan prajurit dari berbagai kabilah Arab yang telah disatukan dalam satu barisan iman. Angin membawa suara takbir yang menggema dari seluruh penjuru barisan, dan dalam gema itu, Khalid tahu bahwa hari besar telah tiba. Ia memacu kudanya perlahan menuruni bukit, berhenti di tengah pasukan. "Wahai saudara-saudaraku," serunya lantang. Suaranya menggema hingga ke barisan paling belakang. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Di depan kalian ada dua pilihan.
kemenangan dengan kemuliaan, atau syahid dengan kemuliaan yang lebih tinggi. Tidak ada tempat bagi keraguan di antara dua jalan itu. Para prajurit bersorak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu mengguncang lembah dan membuat barisan Romawi terdiam sejenak. Qaqah bin Amr mendekat dengan kudanya. Wahai Panglima, katanya, barisan musuh terlalu banyak. Mereka menempatkan pemanah di depan, infanteri di tengah, dan pasukan berkuda di sayap. Jika kita maju secara langsung, kita akan terhantam oleh ribuan anak panah Khalid menatap medan itu dengan tajam. Mereka memiliki formasi yang kuat, tapi tidak sekuat keyakinan. Dengarkan, aku baik-baik, Qaqah. Aku akan mengatur pasukan dalam formasi sayap terpisah. Ketika pasukan mereka menyerang bagian tengah, kita akan menahan mereka cukup lama untuk membuat mereka percaya bahwa kita terdesak. Lalu, ketika mereka mulai mendorong maju, pasukan sayap kita akan menutup mereka dari dua sisi. Itulah saatnya untuk menghancurkan mereka. Qaqah mengangguk. Ini taktik yang berani, tapi hanya engkau yang mampu memimpinnya. Khalid menatap sahabatnya itu. Tidak ada keberanian tanpa keyakinan, Qaqah. Ingatlah, itu barisan pun disusun. Khalid menempatkan Abu Ubaidah di sisi kanan, Ikrimah di kiri, dan dirinya sendiri di tengah sebagai poros kekuatan. Ia berjalan di sepanjang barisan, berbicara kepada para prajurit dengan suara yang dalam dan penuh makna. Jangan biarkan pedang kalian diangkat oleh kemarahan, tapi oleh iman. Jika kalian mati hari ini, maka kalian mati dalam kebenaran. Dan jika kalian hidup, maka kalian hidup sebagai pembela kebenaran. Tidak ada kekalahan bagi orang yang menyerahkan jiwanya kepada Allah. Saat matahari mencapai puncaknya, suara trompet besar dari pasukan Romawi menggelegar. Ribuan prajurit Romawi mulai bergerak. Langkah mereka serempak, membawa perisai besar yang berderak seperti suara guruh. Pemanah mereka menembakkan hujan panah yang menutupi langit. Khalid mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan berteriak, "Berlindunglah di bawah perisai, bertahanlah hingga tanda diberikan." Anak-anak panah melesat seperti badai. Suara dentingan logam dan jeritan terdengar di mana-mana. Beberapa prajurit Islam terkena, namun barisan tetap rapat. Mereka tidak bergerak satu langkah pun mundur. Ketika barisan pemanah Romawi mulai kehabisan panah, Khalid memberi tanda dengan mengangkat pedangnya ke langit. "Sekarang," teriaknya, "majulah demi Allah." Suara takbir menggema. Allahu Akbar. Pasukan Islam menyerbu ke depan. Benturan dua lautan manusia itu mengguncang bumi. Pedang beradu, tombak menembus perisai, dan teriakan perang menggema hingga ke langit. Debu tebal membubung menutupi medan perang dari pandangan. Khalid memimpin serangan dari tengah. Pedangnya berputar cepat, menebas musuh satu demi satu. Ia seperti badai yang tidak bisa dihentikan. Setiap ayunan pedangnya membawa kehancuran bagi barisan Romawi. Qaqah di sisi kanan menghancurkan pasukan berkuda musuh, sementara Ikrimah dan para sahabat lainnya memukul sisi kiri lawan dengan serangan mendadak. Namun, pasukan Romawi terlalu banyak. Mereka terus mendorong maju dengan kekuatan besar. Barisan tengah kaum muslimin mulai terdesak. Seorang prajurit muda berlari ke arah Khalid dan berteriak, "Mereka menekan kita dari semua arah. Apa yang harus kita lakukan?" Khalid menatap medan itu, matanya penuh ketegangan. "Bertahan, jangan mundur. Ini bagian dari rencana." Ia kemudian memberi tanda kepada Qaqah dan Ikrimah untuk bergerak. Dalam sekejap, pasukan sayap Islam berbalik arah dan menyerang dari sisi kanan dan kiri, menutup pasukan Romawi di tengah. Formasi musuh mulai kacau. Mereka tidak menyangka akan diserang dari dua arah sekaligus. Khalid memacu kudanya ke depan dan berteriak, "Sekarang hancurkan mereka. Demi Allah, jangan beri mereka waktu untuk berpikir." Pertempuran berubah menjadi kekacauan besar. Pasukan Romawi yang sebelumnya maju dengan teratur kini terjebak di tengah kepungan.
Teriakan mereka berganti menjadi jeritan panik. Debu tebal menutupi medan, dan dari balik kabut perang itu, suara takbir terus menggema tanpa henti. Menjelang sore, pasukan Romawi mulai mundur. Khalid memimpin pengejaran hingga ke tepi lembah Yarmuk yang curam. Banyak di antara mereka yang terjatuh ke dalam jurang, dan sisa-sisa pasukan melarikan diri ke utara. Ketika matahari mulai tenggelam, pertempuran berakhir. Di atas medan yang sunyi dan berdebu, panji-panji Islam berkibar tinggi. Khalid turun dari kudanya, meletakkan pedangnya di tanah, dan bersujud lama sekali. Air matanya menetes di atas pasir yang masih merah oleh darah. Kakak mendekat dan berkata, "Pelan, wahai Panglima, engkau telah membawa kami pada kemenangan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Kekaisaran Romawi telah jatuh di depan mata kita." Khalid menatap langit senja yang berwarna ungu keemasan. "Ini bukan kemenangan karena aku, kakak. Ini adalah kemenangan karena Allah mengizinkannya. Jika bukan karena pertolongannya, kita semua sudah menjadi debu di lembah ini." Ia kemudian berdiri dan menatap pasukannya. "Hari ini kita telah menulis sejarah, tapi jangan biarkan sejarah membuat kita sombong. Karena setiap kemenangan hanyalah pinjaman dari Allah." Malam turun perlahan di Yarmuk. Para prajurit menyalakan api unggun dan duduk dalam diam, mendengarkan suara angin yang melewati lembah. Di antara mereka, ada yang menangis karena kehilangan saudara, ada yang berdoa dalam sujud panjang, dan ada yang hanya menatap langit, merenungi makna dari semua yang telah terjadi. Khalid berjalan sendirian ke tepi tebing, memandangi medan perang yang terbentang di bawah cahaya bulan. Ia berkata, pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri, "Setiap tetes darah di tanah ini akan menjadi saksi bahwa Islam pernah berjuang di sini. Dan suatu hari nanti, orang-orang akan membaca tentang kita. Tapi, semoga mereka tidak hanya melihat pedang kita, melainkan juga hati kita." Dan malam itu, di lembah Yarmuk yang sunyi, di bawah langit yang penuh bintang, seorang panglima besar menundukkan kepalanya dalam doa panjang, mengembalikan semua kehormatan, semua kemenangan, dan semua kejayaan hanya kepada Dia yang memberi dan mengambil segalanya. Teriakan takbir menggema kembali, dan pasukan Islam menyerbu ke depan. Debu tebal membubung ke langit, menutupi medan perang yang luas. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan, dua kekuatan besar bertemu, satu dengan kebanggaan duniawi, satu dengan kekuatan keyakinan. Pertempuran Yarmuk pun dimulai, dan sejarah tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu.